Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar Anda pemirsa TV dan juga pendengar Besta Keluarga di rumah? Semoga di sore hari ini Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir membersamai Anda dalam program inspiratif Anugerah. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang anak yang begitu luar biasa dengan bakat istimewa yang Allah berikan, yaitu Tegar, pelukis cilik yang melukis dengan mulut. Dan kami juga akan menghadirkan beberapa narasumber luar biasa lain yang mendampingi Tegar hari ini. Sebelum itu, seperti biasa, kami mengundang Anda, pemirsa, untuk dapat berinteraksi dengan Mas Tegar dan juga narasumber lainnya. Bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Dan alhamdulillah sudah hadir beliau-beliau ini di hadapan kita, pemirsa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, sehat. Ini terlihat ramai sekali di frame nuansa baru ini. Juga ada salah satu lukisan Mas Tegar, nanti kita akan bahas lebih dalam. Namun sebelum itu kita akan berkenalan lebih jauh terlebih dahulu. Yang di sebelah saya Muhammad Tegar. Semangat ya Mas Tegar. Masya Allah, senyumnya itu loh. Ya. Masya Allah. Kemudian ditemani oleh sang ibunda ada Ibu Larsi. Kemudian juga ada Ibu Ita Sulistiawati SPD selaku kepala dari Sekolah Luar Biasa Mandiri Putra Jumapolo. Kemudian ada Bapak Muhammad Fajar MPD, Magister Pendidikan selaku kepala SLB Mandiri Putra Bangsa Jatipuro. Ini Bu Ita dan juga Pak Fajar, pemirsa, mereka adalah sepasang suami istri begitu ya, dan juga bisa menginspirasi kita semua bagaimana luar biasanya mereka gitu ya. Nanti kita akan berbincang lebih dalam Pak Fajar dan juga Bu Ita begitu. Baik, terima kasih. Kita pertama akan ke Mas Tegar terlebih dahulu gitu ya. Baik, Mas Tegar sekarang kelas berapa? 4. Kelas 4 SD. Berarti SD-nya di mana? Sekolahnya di mana? Di SLB? SLB Mandiri Putra Bangsa. SLB Mandiri Putra Bangsa. Baik. Kemudian umurnya berapa Mas Tegar? Mau 10. Oh, 10. Baik. Kemudian ini punya kakak atau adik di rumah? Punya. Apa? Kakak atau adik? Kakak sama adik. Oh, kakaknya usia berapa? 25. Oh, 25. Terus yang nomor 2 ini Mas Tegar? Tegar, iya. Cukup jauh Ibu ya? Iya. Bukan cukup jauh lagi, sangat jauh. Soalnya saya juga punya adik, jaraknya 13 tahun itu aja udah ngerasa jauh. Ini kakak usia 25 gitu ya. Kemudian untuk adiknya usia berapa? Itu anaknya kakaknya. Adiknya. Satu rumah ponaan ya. Ponaan ya. Maksudnya begitu. Jadi dua bersaudara. Dua bersaudara. Gimana perasaannya, bahagia hari ini? Bahagia. Mendengar Mas Tegar di Peparnas, di Pekan Olahraga Nasional ya saat itu, Mas Tegar melukis maskot Kebogiro kalau tidak salah. Iya. Bagaimana perasaannya? Saya ulangi lagi. Bahagia. Bahagia. Itu ceritanya gimana kok bisa terpilih menjadi pelukis maskot saat itu? Tiba-tiba disuruh sama diajak Pak Guru atau gimana? Waktu Pak siapa? Pak Fajar. Sama Pak Fajar, sama Pak Ahmad. Latihan di sekolah. Bareng-bareng gitu ya. Baik, saat ditunjuk untuk melukis maskot saat itu kaget atau gimana? Atau oh iya aku pasti dipilih atau gimana? Bisa nggak ya gitu? Bisa nggak ya gitu ya. Itu berapa lama, berapa hari saat itu Mas Tegar? 5 hari kayaknya. 5 hari ya. 5 hari. Menginap atau bagaimana Pak saat itu? Itu kita pulang pergi. Jadi sebelumnya Tegar juga sketsa dulu di sekolah,
dipandu dengan Bapak Guru, ada Pak Ahmad dan ada kita guru lukis. Terus setelah ada momen acara besarnya, kita ajak Tegar ini ke show langsung melukis secara live di Stadion Manahan waktu saat itu. Dan memang kita juga kebetulan dari sekolah ada namanya daun dari ABK untuk negeri. Nah ini dari Ananda Mas Tegar ini mewakili sekolah untuk ya ini memunculkan potensi bakatnya. Biasanya kita melihat anak-anak pada umumnya itu melukis pakai tangan. Nah ini ternyata ada potensi sendiri, Mas Tegar ini bisa melukis menggunakan mulut. Tidak melihat keterbatasannya, luar biasanya ini. Siapa saja tokoh-tokoh yang saat itu mengapresiasi Mas Tegar? Mungkin wali kota atau... Kebetulan saat itu banyak sekali atlet-atlet juga yang mampir di stand kami melihat, lalu ada dari Kejaksaan Boyolali juga sempat mampir di stand melihat Tegar langsung. Alhamdulillah juga dibantu dari teman-teman tim wartawan juga mengekspos bahwa semangat Tegar ini ya luar biasa seperti itu. Apa yang dikatakan mereka komentarnya melihat seorang anak melukis dengan menggunakan mulut yang biasanya kalau kita melukis menggunakan tangan dan hasil lukisannya itu sangat indah. Iya. Lebih ke takjub ya. Malah yang pertama itu nggak mengatakan, Mbak. Oh tidak. Menangis. Oh. Ya. Jadi Kesan karena di sana, ya, Bu? iya, karena di sana yang menyaksikan bukan hanya ya atlet itu tadi, tetapi para teman-teman volunteer, masyarakat luas gitu ya. Pertama kali melihat Mas Tegar, semuanya terdiam. Kok bisa? Iya. Anak saya mungkin biasa saja di SD di rumah saja latihan mewarnai, melukis, menggambar harus ekstra, harus dileskan. Nah ini melihat mungkin langsung dengan mata kepala sendiri, ya luar biasa itu. Dengan mulut perjuangannya tidak mudah pastinya, capeknya iya ya Mas Tegar ya. Habis nantiasa tersenyum ini ya Pak. Anaknya murah senyum gitu ya. Alhamdulillah. Ceria, kalau siapa yang disenanginya ceria Mas Tegar ini. Mas Tegar, gimana awalnya kalau suka menggambar gitu? Pertama aku minta buku. Minta buku. Terus aku oret-oret, coret gitu. terus jadi suka menggambar. Kemudian awalnya bagaimana kau menggunakan mulut begitu? Diajari Ibu. Tangan susah, Bu. Langsung kalau pakai tangan harus dua-duanya maju semua. Harus megang kalau dua-duanya. satu dia nggak bisa. Baik. Baik, sebelum itu Ibu, supaya pemirsa juga tahu sebetulnya kondisi Mas Tegar ini seperti apa? Untuk dulunya kakinya silo, terus itu kepalanya di samping sama tangannya begini. Sejak dari bayi begini. Terus kakinya itu kayak orang silo gitu loh, Bu. Bersila. Iya. Tuh dari umur 5 hari di ortopedi. Dari umur 5 hari. Iya. Tiap minggu, kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Diganti kip. Dari mulai kaki dulu dibenerin, setelah kaki baru tangan. Tangan itu nyambung buat benahin kepalanya bisa nengok. Bisa itu di terapi, sehari enggak, selama 2 bulan. Berturut-turut ya. Tapi untuk sampai saat ini apakah juga masih melakukan proses terapi atau seperti apa Ibu? Kalau sekarang udah enggak. Sudah selesai. Udah. Baik Ibu, tapi saat mengandung Mas Tegar saat itu memang di USG apakah terlihat sudah seperti itu kondisinya? Enggak, umur 8 bulan kelihatan begitu. Tak bawa ke dokter Adi, dicek 3 hari, terus belum ada 9 bulan itu udah lahir. Jadi dicek 3 hari, setelahnya sakit langsung dibawa ke rumah sakit di sesar. Oh, sesar. Ya. Ibu ketika proses melahirkan Mas Tegar, apakah ada perasaan yang berbeda dari sebelumnya, dari kakak begitu? Atau sama saja? Kalau yang pertama, aslinya itu yang hamil yang pertama yang susah, Bu. Kalau ini aslinya gampang. Nggak ngerasa gimana-gimana gitu. Tapi nggak tahu pas 8 bulan itu dibawa ke Puskesmas itu, kata dokter suruh nyari BPJS, harus disesar gitu. Tapi kan dokter nggak mau ngomong, takutnya saya down.
Nah, saya penasaran tak bawa ke dokter spesialis. Ibu kalau lahir harus sesar. Mau nggak mau lah, suami saya nanya, kenapa harus sesar, Dok? Pokoknya harus. Jadi dia nggak mau jelasin, takutnya saya down lah. Dalam 3 hari kan saya mikir terus. Itu terus sakit rasanya perut. Nah, dibawa ke sana, tapi nggak ada pembukaan. Dah besok langsung sesar. Cuman begitu. Seperti itu. Ketika Ibu sudah mengetahui kondisi Mas Tegar saat itu, seperti apa? Gimana Ibu? Nggak bisa ngomong apa-apa. Ini baru keluar itu kata yang nungguin, nangis itu udah keluar air mata. Yang nungguin kakak-kakak saya katanya kaki itu udah kayak nggak ada darahnya, hitam semua. Dari tangan, dari kaki semua hitam. Hitam, Bu? Iya. Di rumah sakit 3 hari baru dikasih tahu ke saya. Takutnya saya namanya habis disesar. Gimana, mau teriak, tapi hati ini penuh banget. Mau nangis, takutnya jahitan saya ntar gimana. Saya cuma mikir gitu. Tapi tiap ngelihat dia, kayak nggak kuat. Saya mikirnya cuman pas habis sadar dari sesar, kok ada bayi nangis terus. Nah, saya nanya bapaknya, ini, Pak, itu anak siapa? Kok nangis terus? Kasihan ya. Nggak taunya anak saya sendiri, tapi nggak dikasih tahu kalau anak saya begini. Bukan, Mak, anak orang lagi diperiksa. Suami saya yang nggak bisa ngomong ke saya gimana-gimana gitu. Ya udah saya, oh ya udah kasihan ya Pak, sampai nangis begitu, saya gitu. Tapi namanya ibu tetap di hati kan, namanya anak yang nangis kerasa ke kita gitu, Bu. Giliran saya sadar, emang sadar denger dia nangis. Baru 3 hari saya dikasih tahu kalau keadaan anak saya ini. Yang diunjukin atas, Ibu, sama bedanya enggak cuman atas, Ibu, bawah. Saya udah nyampe mau pingsan, udah ya Allah anak saya begini, bagaimana ntarnya. Saya langsung udah nggak bisa berkata-kata tiap melihat anak saya. Ibu adalah orang tua pilihan yang pastinya istimewa dan luar biasa. Begitu ya Bu Ita dan juga Fajar dan juga pemirsa semua. Tapi Ibu ketika melihat Tegar saat itu, timbul rasa sayang yang justru lebih, atau ada fase denial atau ada fase sulit untuk menerima, atau seperti apa? Kalau saya ngelihat Tegar kayak gini, sayang saya, emang saya ngomong sama saya sayangnya lebih dari sayang sama kamu, Ri. Saya gituin. Ibaratnya nyawa saya bisa tak gantiin buat Tegar, tak gantiin, saya gitu ya ke anak saya, Bu. Ya. Tapi saya sampai hampir 2 bulan nata diri saya dulu, mau ketemu sama orang banyak, saya ibaratnya belum, hati saya belum bisa. Bapaknya nyampe nungguin, nggak merantau berbulan-bulan. Takutnya saya down, namanya orang di kampung kan, omongan orang kayak begitu. Baik. Tapi untuk sampai saat ini orang di sekitar seperti apa? Alhamdulillah, giliran udah tahu Tegar begini, alhamdulillah masyarakat bisa mendukung atas semuanya. Memang luar biasa untuk masa penerimaan orang tua. Iya. Sampai sejauh ini. Kita skip dulu bagaimana tanggapan dari Pak Fajar dan juga Bu Ita, mungkin monggo. Iya. Kalau tadi yang dikatakan Ibunya Mas Tegar, saya butuh waktu 2 bulan. Itu sebenarnya menurut saya sudah hebat banget, bisa perlu waktu 2 bulan. Itu mungkin kalau rentan normalnya ya akan lebih gitu. Karena masa penerimaan itu terus terang memang sangat-sangat sulit ya. Sampai bisa bangkit seperti ini, sampai bisa membawa Mas Tegar sekolah setiap hari, dorong setiap hari, itu hampir memang PP 1 kilo Mbak, memang dorong dari rumah pakai kursi roda ibu itu ke sekolah. Kita yang baru, kita paling mencarikan paling dekat itu PP kurang lebih 1 kilometer setiap harinya. Setiap hari. Ibu ini luar biasanya. Luar biasa, Masya
Masya Allah. Jadi kalau hanya ditanya perjuangannya sampai apa, sampai detik ini saya rasa itu masih luar biasa. terus dan luar biasa. Iya, kadang kalau kita ditanya, Pak Fajar, Bu Ita perjuangannya hebat ya. Kita nggak ada apa-apanya dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Makanya kita kalau ada acara kayak gini ya, ini loh yang hebat itu orang tua seperti Mas Tegar, ada 70 lain lagi orang tua di sekolah kita yang dengan perjuangannya masing-masing itu luar biasa Bu ya. Yang membuat kita ya semangatnya ya sampai sini. Kalau mau ngeluh capek, malu. Betul. Ngeluh capek, malu. Ngeluh capek, malu. Iya. Ya, baik teman-teman yang ada di rumah maupun yang di studio ini ya. Kalau mau mengeluh capek itu malu. Gak ada apa-apanya. Baik, saya kira banyak sekali harta karun perjuangan yang luar biasa. Dimulai dari Pak Fajar dan juga Bu Ita, ternyata di balik itu juga lebih banyak lagi perjuangan yang luar biasa. Baik, kalau melihat sosok Tegar juga seperti apa Pak? Saya itu melihat Tegar, kadang kita biasa melihat anak-anak itu ya sebatas ya seperti anak-anak pada umumnya. Tapi kita melihat progresnya Mas Tegar ini di SLB kami yang di Jatipuro itu memang baru 1 tahun kita. Saya sama Mas Tegar baru 1 tahun bertemu. Saya sudah hampir 10 tahun bersama anak-anak khusus. Setiap melihat anak itu meskipun ya sama, kadang masih ternyuh sekali. Oh ternyata kok saya baru hari ini ya bisa mengenal Mas Tegar. Saya masih merasa terlambat. Pada saat itu kita bersama tim guru-guru, ayo Pak Ahmad, ada Bapak Ibu guru yang lain, bagaimana kita caranya menggali potensi Mas Tegar ini. Kita sharing sama orang tua, sama Ibu Unda Tegar. Oh ternyata di rumah Tegar ini sering melukis Pak, mewarnai dan membuat wayang juga. Nah ini menjadikan kita memotivasi Mas Tegar, lalu kita juga mencarikan guru seni khusus. Kira-kira seperti apa? Kalau dulu kemarin kita coba pakai krayon, pakai mulut pahit Pak. Nah kita kreativitasnya guru yang ini kita optimalkan gimana caranya menyingkirkan keterbatasannya Mas Tegar ini. Jadi kalau kita biasanya terbatas hanya pakai tangan. Oh tangan sudah, alhamdulillah sudah teratasi. Pakai mulut saya mau Pak, yang penting saya pengen jadi pelukis. Saya sering ingat sekali sama Ibu, sama Mas Tegar. Ibu mau nyoba jadi atlet? Pak, saya pengen jadi lukis. Oke, ya sudah kayak gitu. Bismillah, kita upayakan. Dulu ya mikir juga. Cuma bismillah saja mungkin ya agak susah ya seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Mas Tegar ini kan SLB Mandiri Putra Bangsa Jatipuro. Jatipuro ya Pak, dan dengan dukungan dan support guru sehingga bisa memfasilitasi Mas Tegar mengasah bakatnya hingga saat ini. Juga salah satu pencapaian yang besar yaitu melukis maskot saat Peparnas. Ada pencapaian yang lebih lagi setelah baru saja ya 2 bulan kemarin ya menang juara 2 oleh festival seni lukis di tingkat cabang dinas wilayah 6. Itu saingannya dari 3 kabupaten Ibu ya, ada Sragen, Wonogiri, Karanganyar. Dan Mas Tegar ini luar biasa, satu-satunya juga yang melukis menggunakan mulut. Dan hasilnya juga luar biasa. Kanvasnya juga besar, hanya waktu 2 hari. Luar biasa. Pak, pegel dan sebagainya. Pak, kalau Pak Fajar atau Bu Ita kalau melihat langsung Mas Tegar melukis menggunakan mulut tuh perasaannya gimana? Jujur. Sering banget naik napas Bu. Paling kalau capek istirahat Mas, kalau kita bantuan tidak bisa. Paling ngelus-ngelus badannya ya biar ngerileks. Tapi sejauh ini saya sangat bangga dengan prosesnya Mas Tegar. Mas Tegar tuh nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngeluh. Iya. Baru mau saya tanyakan, pernah ngeluh capek nggak pernah ya Bu ya? Disuruh berhenti malah nggak mau. Disuruh berhenti nggak mau. Biarin biar cepat selesai. Ini tadi juga ya nyampe jam 11 baru pulang. Biarin biar cepat selesai, ntar istirahat sebentar di rumah, berangkat. Semangatnya luar biasa sekali. Anak yang begitu gigih gitu ya. Baik Pak Fajar, Bu Ita, kemudian Bu Larsi dan juga Mas Tegar. Kita jujur penasaran, pengen melihat bagaimana proses Mas Tegar melukis menggunakan mulut. Nanti boleh ya, itu.
atau mungkin mewarnai menggunakan mulut nanti bisa dipraktikkan begitu, tapi kita akan break sejenak, nanti kita akan masuk ke segmen kedua. Baik, terima kasih pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Anugerah. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Anugerah dengan tema Tegar, pelukis cilik yang melukis menggunakan mulut. Kami juga masih membuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda dapat berinteraksi atau memberikan pertanyaan kepada narasumber kami melalui line telepon di 0271 6793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Masih bersama Mas Muhammad Tegar, kemudian ada ibundanya Ibu Larsih dan juga Pak Muhammad Fajarianto, Magister Pendidikan selaku Kepala SLB Mandiri Putra Bangsa Jatipura, dan juga ada Ibu Ita Sulistiawati SPD selaku Kepala SLB Mandiri Putra Jumapolo. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Semangat terus. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sesuai janji kita tadi, kita ingin melihat begitu ya, penasaran bagaimana Mas Tegar mengaplikasikan lukisan atau gambarnya. Nah, sebelum itu ini nanti menggunakan media apa, Pak? Ini nanti mungkin Mas Tegar nebalkan, Bu, ya. Iya. Nih pegang Bu, minta tolong dibantu spidolnya. Ini tadi menebalkan, kemarin diberi PR Pak Ahmad untuk membuat lukisan. Lukisannya apa kabar Mas Tegar? Lukisan apa itu? Lukisan apa? Melukis diri. Oh, melukis diri sendiri. Oh, melukis gitu diri ya. sendiri. Seperti yang sudah Anda saksikan di layar kaca, pemirsa, indah sekali. Ini mau ditambahin sesuatu gitu ya? Iya, ada. Oke, ada tulisan. Oke, baik. Pak, ini menggunakan mulut ya. Coba pemirsa bisa nggak menggunakan mulut ini Mas Tegar? Mas Tegar ini coba. Oke, baik. Iya. Oke, seperti itu prosesnya. Nah, Baik, sudah mulai. Okay. Ini mendetailkan finishing. Baik. Ini prosesnya kalau secara manual tanpa bimbingan guru seni itu maksudnya sudah prima, memang sudah bisa seperti itu atau sudah? Memang prosesnya sampai benar-benar sekian, kita kemarin ya hampir 1 tahun ini ya untuk pas di sekolah. Di rumah juga ibu luar biasanya juga support. Jadi di Tegar itu seringkali minta PR-nya yang melukis. Jadi di sekolah guru biasanya ngasih tema. Misalnya kemarin ada kemerdekaan, lalu kemarin yang untuk di lomba seni kemarin menggambar masjid. Jadi Tegar ada inspirasi untuk menggambar pas dia ke masjid bersama teman-teman. Itu kemarin juara 2. Kayak ini tadi juga dibimbing Pak Guru, ya ini tadi latihan bagaimana cara mewarnainya, gradasinya dan sebagainya gitu. Tadi guru pembimbingnya siapa, Pak? Ada Pak Ahmad. Ada Pak Ahmad. Iya, baik. Ahmad, hadir di sini juga iya. Gitu ya Pak Ahmad. Terima kasih sudah membimbing Tegar ini luar juga. Biasa, iya. Gitu, baik. Kalau Ibu gimana ini, Bu, membimbingnya di rumah? Kalau di rumah dia seling lukisnya pakai meja. Dan kalau tempatnya gede, dia mah tidur, Bu. Gimana? Tidur, sama tiduran. Medianya lebih gimana besar. Dia enaknya kalau media besar kan harus bolak-balik kayak bikin wayang. Dari kepala dulu ini. Sedetailnya gitu kan harus hama tiduran dia. Mencari posisi yang paling posisi nyaman. yang paling nyaman dia. PW gitu ya. Iya, posisi enak. Warnain juga begitu. Warnain kalau diajari nggak mau, dia warnanya harus sesuai dia sendiri. Ini harus begini dia sendiri. Idealis yang bagus tuh ya, Pak. Terus sekarang alhamdulillah dia udah bisa mau mandiri buka cat air itu sendiri. Yang penting siapin, Mak, aku bisa buka sendiri kok. Gimana tuh pakai? Sudah belajar pakai tangan terus pakai mulut. Iya. Udah belajar akrilik sendiri juga. Iya. Di kanvas juga. Iya, di kanvas pakai kuas juga sudah bisa ini. Kemarin pas libur bikin pemandangan. Bu, dengan anugerah yang Allah berikan, kondisi Mas Tegar seperti ini, kemudian dengan bakat yang Allah titipkan secara luar biasa, itu apakah menjadi obat buat Ibu atau seperti apa? Ya, alhamdulillah. Mungkin ini rezeki saya yang harus saya jaga.
dengan hadirnya Tegar mungkin lebih gimana ya, hidup saya mungkin harus lebih bersyukur dari yang lain. Biarpun dikasih anak begini harus lebih bersyukur. Iya. Oke, baik. Ya, harus lebih bersyukur. Bu, maaf ya saya membuat Ibu terharu, tapi karena memang membuat terenyuh. Baik, saya penasaran dengan kursinya Mas Tegar. Ini memang sehari-hari digunakan di sekolah, di rumah, atau seperti apa? Ya, didorong buat dorong ke sekolah ya pakai ini. Kenapa kursi yang memang yang khusus, memang yang khusus. Jadi ada kayak penopang badannya. Kan, kalau dia nggak pakai diikat takut jatuh. Dulu yang kursi yang satu awalnya itu dia takut jatuh, nggak diikat kan, nggak bisa pegangan. Kalau ini kan aman, depannya ada itu sabuknya. Jadi kita turut sertanya sekolah itu memfasilitasi tidak hanya di pendidikan, ya sarana. Kemarin alhamdulillah Mas Tegar ini 2 kali Bu ya. Pertama memang ada kursi roda, kita bantu dari yayasan. Terus yang kedua ini kita yayasan, kita kolaborasi juga sama pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinsos Sosial, memang mencarikan ya kursi roda yang proper untuk Mas Tegar ini. Jadi ya melihat dari karya-karya Mas Tegar kemarin, sempat beberapa bulan lalu juga Pak BJ Bupati itu sampai ke sekolahan membeli bahkan ya lukisannya Mas Tegar langsung Bu ya kemarin ya. Tambah semangat lagi, tambah beli lagi untuk kanvas, media cat dan sebagainya. Kemarin dikasih tahu Pak, ini biar tambah semangat. Luar biasanya itu. Jadi ya progresnya ya luar biasanya Bu ya. Jadi sekolah mengupayakan juga ya Pak, kolaborasi sehingga menghasilkan fasilitas yang nyaman. Tadi Bapak bilang yang proper juga untuk anak-anak di sana, khususnya seperti Mas Tegar. Ini kan kursi ukuran Mas Tegar saat ini. Nanti kalau dewasa ya berarti ganti menyesuaikan lagi. Kan mahal ya Pak. Lumayan. Tapi lebih banyak orang yang dermawan di sana. Jadi kalau insya Allah kita punya teman-teman baik lainnya, insya Allah. Insya Allah baik. Seperti Mbak Sekar dan sebagainya juga. Rezeki anak tuh, masya Allah banyaknya rezekinya anak-anak tuh. Jadi ketika kami dari yayasan ingin mengupayakan sesuatu yang memang untuk kenyamanannya anak-anak gitu, pasti akan ada tiba-tiba ada telepon berdering, masih butuhnya apa Pak? Kok kursi roda? Oh iya, berapa harganya? Pak, anak-anak belum punya sepatu baru. Ini juga kita hanya biasa gitu. Merinding beneran. Jadi sebenarnya masya Allah di luar sana itu ternyata teman-teman baik itu banyak banget. Dan sebenarnya kami berdua ini hanya jembatan. Hanya perantara saja. Yang dipilih oleh Allah. Insya Allah. Amanat ya Pak Ita. Amin. Bu Ita dan juga Pak Fajar. Baik Bu, penasaran juga ini Bu Ita selaku Kepala SLB Mandiri Putra Jumapolo, kemudian suaminya Pak Fajarianto selaku Kepala SLB Mandiri Putra Bangsa Jatipuro. Ini 2 sekolah yang berbeda. Kok bisa kolaborasi sedekat ini? Itu ceritanya seperti apa? Oh iya. Kita di awal perintisan dulunya memang sempat belajar bersama di tahun yang sama di UNS. Selang 1 tahun kuliah selesai, Bismillah menikah. Iya, sangat masih muda, 21 tahun kalau nggak salah ya. 21 tahun. Saya sempat mengajar dulu di SLB Negeri Surakarta, memang sudah jadi SLB Negeri Surakarta. Sempat jadi guru tetap di sana 2-3 tahun. Tapi sama istri diskusi, kayaknya dulu waktu kita pernah ada tugas di Karanganyar, itu kok kayaknya belum ada SLB di sana. Jadi di Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso itu hanya satu-satunya dulu kita memang perintisan SLB di sana. Kita melihat ada data sekitar 100 lebih anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah. Bahkan kita baru saja kemarin menerima usia anak 17 tahun baru sekolah. Nah, jadi saya sama istri meniatkan mendirikan yayasan sendiri berdua. Hasil ya nabung-nabung sedikit, mencari teman-teman baik. Yang pertama SLB Mandiri Jumapolo. Jumapolo dulu. Baru 2017 berawal dari sekolah minjem. Karena memang banyak banget muridnya, siswanya udah tidak terakomodir. Karena jaraknya juga jauh-jauh, akhirnya kami memutuskan untuk membuka satu lagi yang ada di Jatipuro. Jaraknya berapa Pak dari satu sekolah? Sekitar 10 kilonya di sana ya 35 menit. Karena kan jalannya berliku dan juga naik turun. Iya, dan kita penjaringan ya ada kayak
Mas Tegar, ada satu lagi Mas Rifki, juga 1 kilo PP ke sekolah didorong kursi roda. Oke, baik. Jadi kita mendekatkan lah, niatnya inginnya mendekatkan ini anak-anak biar tidak putus sekolah. Iya. Begitu. Baik, sebelumnya ini nanti butuh waktu berapa menit lagi Pak kira-kira? Ini cukup nggak apa-apa? Dicukupkan? Iya. Oh, Oke. Ya, katanya mau nulis iya. Cukup nggak? Boleh ditulis. Langsung ditulis aja Singkat dulu ya. Iya, agak lebih. Tapi nanti kita paskan waktunya. Baik, Bu, terima kasih Pak Fajar dan juga Bu Ita. Kemudian ke Bu Larsi, seperti apa tanggapan Ibu ketika sudah menyekolahkan Mas Tegar di SLB Jatipuro, begitu? Nambah Tegar kepribadiannya lebih baik. Zamannya dulu TK, tiap masuk ada di pangkuan saya, nggak mau pernah turun. Semenjak masuk ke SLB, dimasukin, mama tinggal di luar, alhamdulillah mau. Jadi percaya dirinya ada, mau mandiri. Semenjak di SLB, alhamdulillah ada perubahan. Ini ya Bu, testimoni langsung SLB Jatipuro, putra bangsa seperti itu. Pantas tadi bilang saking banyaknya siswa sehingga tidak terakomodir, jadi mendirikan cabang baru ya. Baik, apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada Bu Guru, Pak Guru seperti itu? Saya nyampe gimana? Nggak bisa berkata-kata kepada Bu Ita dan Pak Fajar. Berterima kasih karena semenjak anak saya sekolah di situ bisa mandiri, percaya dirinya tinggi. Zaman dulu diajak keluar dia takut karena keadaan dia. Semenjak sekolah di situ, alhamdulillah dia sudah bisa menerima keadaannya, melihat teman-temannya yang sama seperti dia banyak. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bu Ita dan Pak Fajar telah mendukung Tegar sampai sekarang. Iya. Saya nggak bisa berkata-kata yang lebih. Masya Allah, iya. Tanggapannya monggo Bu Ita atau Pak Fajar. Ya, kalau sebenarnya kan sekolah itu hanya tempat ya, wadah. Jadi ketika Mas Tegar ini sudah hadir dengan potensinya gitu ya, dan ketemu wadahnya, itu kan jadi bagus. Kalau misal air ketemu sama gelas yang bagus kan jadinya bagus. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi alhamdulillah Mas Tegar sudah menemukan tempat, bahkan teman-teman lain, anak-anak lain sudah menemukan tempatnya sehingga bisa lebih baik, lebih mandiri dan juga lebih nyaman, dan alhamdulillah juga menambah kepercayaan dirinya. Jadi ya alhamdulillah tujuan kita tercapai gitu. Jadi ya saya juga terima kasih karena ibunya Mas Tegar percaya dengan kami gitu ya, sebagai sekolah, sebagai tempatnya Mas Tegar untuk menerima hak-hak pendidikannya gitu ya. Jadi saya juga terima kasih sudah setiap hari mau mendorong Mas Tegar buat bersekolah, itu luar biasa sekali. Karena tidak mudah orang tua itu datang ke SLB. Tidak mudah orang tua datang ke SLB. Menerima anaknya saya tidak mudah, apalagi datang ke sekolah mengantarkan. Itu saya yakin bukan hal yang mudah, bukan langkah kaki yang ringan. Leres deh Bu. Tapi alhamdulillah Allah yang nguatkan, Allah yang mudahkan sehingga bisa ketemu, bisa bersekolah, bisa Mas Tegar bisa sekarang jadi lebih percaya diri, menemukan teman-temannya yang lain, bisa saling support. Iya, luar biasa. Kalau yang sering saya ingat buat memotivasi orang tua itu, mungkin hari ini kita yang menggandeng, kita yang mendorong anak-anak kita ke sekolah. Insya Allah nantinya anak-anak yang akan mendorong dan menggandeng kita ke surga, insya Allah. Amin. Saya pengennya juga ikut digandeng dan didorong juga sama Mas Tegar dan teman-teman. Luar biasa, Masya Allah. Baik, Pak Fajar dan Bu Ita, mungkin singkat saja apa yang ingin disampaikan sebagai penguat juga untuk orang tua di luar sana yang memiliki kondisi seperti Mas Tegar, agar lebih berbahagia dan bersyukur. Untuk orang tua yang ada di sana, yang di luaran sana gitu ya, tetap semangat apapun itu kondisinya. Memang menerima itu tidak mudah,
itu akan perlu proses yang sangat panjang. Tapi ketika Allah sudah menitipkan itu, yakinlah pasti itu memang jalan yang terbaik. Baik, terima kasih Bu Ita. Kemudian dari Pak Fajar? Kalau saya, yang kita di sekolah ini hanya sebatas menanam apa itu pembelajaran, bagaimana cara mandiri, dan harapannya ke depan apa yang kita tanam ini bisa disirami terus oleh orang tua di sana. Karena sekolah hanya sebatas beberapa jam saja. Support sistem terbaik adalah lingkungan, adalah orang tua, saudara-saudara sekitarnya. Cukup bagi mereka, teman-teman yang memiliki anugerah keterbatasan ini melampaui batasnya, ya kita tinggal mendorongnya seperti itu, memberi kesempatan, memberi ruang, memberi perhatian. Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Fajar dan juga Bu Ita. Kemudian dari Ibu Larsi atau ibundanya Mas Tegar juga sama, mohon semangatnya Ibu dan juga motivasinya untuk para orang tua di luar sana supaya lebih tadi sama bahagia, bersyukur dengan anak istimewanya, karena mereka juga orang tua yang istimewa dan luar biasa. Monggo Ibu. Untuk orang tua yang punya anak seperti saya mohon jangan pernah disia-siakan. Dia adalah penyemangat kita. Biarpun kita banyak dipandang orang, anak kita kayak gini, tapi mungkin ini jalan Allah memberikan rezeki buat kita. Jangan pernah merendahkan anak seperti kita. Terus disyukuri. Terus disyukuri, kita sayangi. Ya, baik. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Larsi. Ini prosesnya Mas Tegar sudah cukup ya. Sudah cukup. Iya, boleh kita melihat tadi prosesnya Mas Tegar gitu. Spidolnya Bu. Iya. Baik. Ini karyanya begitu luar biasa, indah. Itu apa ya yang anak di kursi roda, kemudian ada pensil lukisnya itu Mas Tegar. Boleh diceritakan sedikit Mas Tegar, ini lukisan apa? Lukisan aku menggambar. Mas Tegar menggambar. Baik. Mas Tegar, boleh semangatnya untuk teman-teman di sana? Teman-teman semangat ya atau seperti apa? Teman-teman semangat ya. Oh, semangat ya. Semangat dari Mas Tegar gitu ya. Kurang ini waktunya sebenarnya. Pengen ngobrol lagi. Tapi ya cukup sampai di sini. Insya Allah bisa berjumpa kembali nanti di pertemuan yang lebih baik lagi. Insya Allah untuk menginspirasi kita semua. Mas Tegar, terima kasih banyak. Sukses selalu. Kita tunggu karya terbaiknya nanti di seluruh platform, isinya tegar gitu ya. Dengan prestasinya, tentunya dukungan dan cinta kasih dari ibu, bapak dan juga kakak, keluarga, dan juga dukungan luar biasa dari sekolahnya gitu ya, khususnya dari Bu Ita dan juga Pak Fajar, salah satu perwakilan di sini. Terima kasih banyak. Semangat selalu loh Pak, Bu. Amin, kita juga. Perjalanan masih panjang. Panjang. Nanti siapa tahu bisa ada siswa-siswa yang inspirasi juga di sini. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program Anugerah. Jangan lupa selalu saksikan Anugerah setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.